Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya John Shanipar dapat mengunjungi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus di dalam peringatan kebangkitan Kristus yang biasa kita sebut dengan Paskah. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak catatan tentang kebangkitan Kristus yang dicatat oleh keempat Injil, ada satu bagian yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita, yakni sebuah kalimat yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-18. Di situ Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, ada beberapa catatan yang kita bisa pelajari bersama dari kalimat yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid. "Aku telah melihat Tuhan." Yang pertama, saudara, aku telah melihat Tuhan. Ini merupakan sebuah kesaksian dari kebangkitan Kristus. Aku telah melihat Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman yang betul-betul terjadi, betul-betul dialami oleh Maria Magdalena. Saudara, perjumpaan dengan Yesus Kristus bukanlah sebuah halusinasi. Maria Magdalena bukan sedang berhalusinasi. Bukan pula Maria Magdalena sedang dalam keadaan trans. Ya. Bukan pula Maria Magdalena sedang mengalami gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh kesedihan yang mendalam pasca kematian Kristus di kayu salib. Saudara, Maria Magdalena, dia melihat sendiri Kristus yang bangkit. Kristus yang menampakkan diri kepadanya, Kristus yang berbicara kepadanya, dan Kristus yang menyuruh untuk menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Nah, memang meskipun Alkitab mencatat bahwa kesaksian Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang pergi ke kubur dan menyaksikan Kristus yang sudah bangkit itu ternyata tidak mendapat respons yang positif dari para murid. Mereka tidak dipercaya. Bahkan kesaksian mereka dianggap omong kosong oleh para murid. Ya, itu dicatat dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-11. Tetapi meskipun demikian, kalimat "aku telah melihat Tuhan" ini merupakan sebuah kesaksian yang hidup. Sebuah kesaksian yang nyata, kesaksian yang dialami secara sadar oleh Maria Magdalena yang merupakan sebuah kesaksian di mana dia melihat Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang bangkit itu dia lihat secara pribadi. Kristus yang bangkit itu ya, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kristus yang hidup itu, yang bangkit itu, dialami oleh Maria Magdalena secara pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, aku telah melihat Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman yang mengubah kehidupan. Maria Magdalena mengatakan kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Kalimat ini adalah sebuah pengalaman yang dia alami, di mana terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa pasca kematian Kristus, tidak ada seorang pun yang mengingat pesan Kristus bahwa ia tidak hanya mati, tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Dan anehnya, ya, yang mengingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit justru dari orang-orang yang membenci dan menyalibkan Yesus. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-63. Ya, memang meskipun mereka seharusnya atau sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit, ya.
Mereka menduga bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah rekayasa, sebuah skenario yang akan dibuat para murid, ya. Sehingga beralasan sekali mereka pada akhirnya menempatkan beberapa penjaga untuk menjaga kubur Yesus selama 3 hari. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Ya. Tetapi rupanya saudara, para murid beserta semua orang yang mengasihi Yesus, pasca kematian Kristus di atas kayu salib, mereka semua tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan. Tuhan yang mereka kasihi, Tuhan yang mereka cintai, Tuhan yang mereka kasihi di mana mereka telah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Dia, ternyata mati terhina di atas kayu salib. Mereka bersembunyi, mereka mengunci diri, saudara. Istilah sekarang lockdown, ya. Jadi para murid pasca kematian Kristus, mereka lockdown, ya. Mereka berdiam di rumah, bersembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi yang mungkin sedang mencari para pengikut Yesus. Ya, kisah para murid yang lockdown ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayatnya yang ke-26. Tetapi ketika Maria Magdalena melihat sendiri Kristus yang bangkit dan yang berkata-kata kepadanya, ternyata hal itu saudara telah mengubah kehidupannya. Meskipun mengalami rasa takut pasca melihat malaikat yang menampakkan diri kepadanya, beserta teman-teman perempuan lainnya ketika mereka mengunjungi kubur Yesus yang kosong, tetapi Alkitab mencatat juga mereka mengalami sukacita besar. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-8. Apalagi ketika Maria Magdalena, dia sendiri melihat Kristus yang bangkit dan berbicara kepadanya, kesedihan yang teramat dalam serta keputusasaan telah berganti menjadi sukacita yang besar. Kebangkitan Kristus telah mengubah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesaksian Maria Magdalena ini yang tercetus dalam sebuah kalimat, aku telah melihat Tuhan. Ya. Saya pikir ini juga merupakan sebuah kesaksian yang hidup yang seharusnya kita alami juga sebagai orang yang mengimani kebangkitan Kristus. Aku telah melihat Tuhan. Ini menjadi sebuah pengalaman iman kita secara pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit. Aku telah melihat Tuhan. Ini merupakan sebuah pengalaman iman, ya. Sebuah kesaksian hidup di mana kita tidak lagi berada di bawah kuasa dan kutuk dosa. Kenapa? Kristus yang bangkit, dia bangkit dan itu membuktikan bahwa dia telah mengalahkan atau menundukkan kematian atau maut. Puji Tuhan. Ya. Kita tidak lagi tunduk dan dikuasai oleh dosa, tetapi tunduk dan dikuasai oleh Kristus yang telah bangkit, sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk melawan dan mengalahkan setiap godaan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus membebaskan kita dari kuasa dan kutuk dosa. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, tapi kita sekarang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ada di dalam kita memberikan kuasanya, memampukan kita untuk melawan dan mengalahkan setiap godaan dosa. Aku telah melihat Tuhan. Ini juga merupakan sebuah pengalaman iman dan kesaksian hidup di mana kita tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Saudara, Kristus yang bangkit telah mengalahkan, menundukkan iblis. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-15. Puji Tuhan, kita tidak lagi dikuasai atau diperbudak oleh iblis. Kita tidak lagi mempercayai dan menyerahkan kehidupan kita kepada berbagai macam manifestasi kuasa iblis. Kita tidak lagi terikat dengan berbagai macam praktek okultisme. Kenapa? Kita sekarang ada di dalam Kristus. Dan Kristus yang ada di dalam kita itu memampukan kita
untuk melawan dan mengalahkan setiap godaan dan tipu muslihat iblis. Aku telah melihat Tuhan. Ini juga merupakan sebuah pengalaman iman dan kesaksian hidup di mana kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita sekarang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita juga memiliki persekutuan bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan. Kita sekarang diberi hak istimewa untuk melayani Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memberitakan berita kebangkitannya itu kepada dunia ini, sehingga dunia mengenal dan percaya kepada Kristus yang bangkit, yang menjadi jawaban atas persoalan manusia yang sangat mendasar. Itulah manusia yang dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Aku telah melihat Tuhan. Ini merupakan sebuah pengalaman iman dan kesaksian hidup di mana kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, bahkan kegentaran dunia ini. Karena kita sekarang ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang kekal. Oleh sebab itu, meskipun kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang ketika kita masih berada di dunia ini, kita tidak terlepas dari pemeliharaannya. Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup itu menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Saat ini dunia sedang digoncangkan oleh wabah COVID-19. Tapi fokus kita bukanlah kepada COVID-19. Fokus kita adalah kepada Kristus yang bangkit dan yang hidup itu. Dia bangkit. Dia telah menaklukkan segala sesuatu. Dan tidak ada situasi dan kondisi yang kita alami sebagai orang percaya yang bisa memisahkan kita dari kuasa pemeliharaannya yang ajaib. Dia hidup. Itu sebabnya ada harapan. Dia hidup. Itu sebabnya ada kepastian. Oleh sebab itu, puji Tuhan kita bisa merayakan kebangkitan Kristus di tengah wabah COVID-19 ini. Meneguhkan iman percaya kita. Bahwa kita sekarang menjadi milik Kristus. Bahwa Kristus hidup, maka ada hari esok. Kristus hidup, ada pengharapan. Kristus hidup, maka Kristus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kristus hidup, dan itu berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, percayakanlah hidup kita kepada Kristus yang telah bangkit dan yang hidup itu. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Paskah, Kristus bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.